Toko Subur Tani didirikan oleh Bapak Jogian Damanik pada tahun 2003 untuk memenuhi kebutuhan para petani di Desa Raya Bayu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Toko ini didirikan untuk menjawab keluhan masyarakat Desa Raya Bayu yang dimana mayoritas masyarakat di desa tersebut rata-rata profesinya sebagai petani. Sebelum toko ini berdiri, para petani di desa tersebut harus membeli pupuk, obat-obatan, dan alat-alat pertanian ke kecamatan sekitar 20 menit dari desa. Toko ini menyediakan pupuk berupa pupuk kimia untuk tanaman dan juga obat-obatan khusus di bidang pertanian. Selain itu, mereka juga memberikan layanan kepada para petani untuk konsultasi mengenai tanaman mereka seperti apa obatnya untuk penyakit tertentu. Selanjutnya ialah karakteristik perusahaan. Toko Subur Tani hadir menjual berbagai jenis pupuk yang dibutuhkan oleh para petani, mulai dari pupuk subsidi, pemerintah, dan juga pupuk kualitas premium, dan juga berbagai jenis obat-obatan untuk tanaman. Selain itu, mereka juga memberikan jasa untuk mengantarkan barang pesanan para petani langsung ke ladang mereka, dan juga Toko Subur Tani memberikan layanan untuk konsultasi gratis mengenai keluhan para petani untuk mendapatkan solusi terbaik untuk keluhan mereka, seperti pupuk apa yang cocok digunakan untuk tanaman jagung agar berbuah besar dan berat, dan seperti obat apa yang baik digunakan ketika tanaman tersebut terkena hama. Toko ini merupakan distributor segala jenis pupuk dan obat-obatan untuk pertanian dan penyedia layanan jasa konsultasi permasalahan pertanian. Adapun visi misi dari toko tersebut adalah yang pertama visinya, menjadi toko yang dipercaya para petani di Desa Raya Bayu dan sekitarnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui produk dan layanan pertanian berkualitas. Misinya ialah yang pertama menyediakan pupuk, obat-obatan, dan alat pertanian yang sesuai dengan kebutuhan para petani. Kedua, memberikan layanan konsultasi yang bermutu untuk membantu para petani mengatasi permasalahan pertanian. Yang ketiga, membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan para petani. Resiko operasional. Yang pertama itu kerusakan transportasi. Kenapa kami mengambil risiko operasional ini? Karena salah satu risiko operasional ini sangat signifikan dalam bisnis, terutama yang bergantung ke logistik sama distribusi. Sasarannya yaitu pengantaran pesanan pelanggan yang cepat dan tepat waktu. Apa yang mungkin terjadi? Apabila risiko ini terjadi, maka kerusakan transportasi seperti pick-up dan sepeda motor sebagai alat pengantar pesanan pelanggan. Penyebab terjadinya itu. Yang pertama itu ada efek kimia dari pupuk yang menyebabkan kerusakan atau pengkaratan pada transportasi. Jadi, efek kimia dari pupuk ini sangat cepat merusak besi sehingga mengakibatkan pengkaratan. Yang kedua ada kerusakan sepeda motor yang dikarenakan rusaknya jalan di desa raya. Yang terakhir, kurangnya perawatan terhadap alat transportasi di toko Subur Tani Jaya. Selanjutnya ialah kapan terjadinya resiko ini? Pada saat kegiatan operasional ini berlangsung. Deskripsi konsekuensi resiko. Yang pertama, dapat menyebabkan gangguan pelayanan kepada pelanggan toko karena menunggu terlalu lama. Yang kedua, reputasi toko menurun. Kepercayaan pelanggan dapat menurun ketika mereka mengetahui bahwa toko ini tidak dapat memberikan layanan yang cepat atau ekspres. Yang ketiga, toko kehilangan pelanggan karena toko dianggap lama dalam memproses pesanan mereka. Jadi, maksud dari deskripsi konsekuensi yang ketiga ini, pelanggan itu tidak suka berlama-lama menunggu pesanannya. Jadi, ketika pesanannya lama yang dibuat, maka kepercayaan pelanggan akan menurun, yang akan mengakibatkan kehilangan pelanggan. Dampak konsekuensinya tinggi, tingkat kemungkinan terjadinya rendah, level risiko sedang, tingkat prioritas sedang. Adapun cara penanganan risiko. Yang pertama, pengecekan kendaraan secara berkala. Yang kedua, perawatan kendaraan secara rutin. Yang ketiga, menyediakan cadangan kendaraan. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan kepada supir kendaraan. Pengelolaan risiko yaitu penghindaran risiko. Kami memilih penghindaran risiko yang karena dari penanganan yang kami berikan itu adalah semuanya untuk menghindari risiko. Jadi,
Sebelum risiko tersebut terjadi, kami mengantisipasi agar tidak terjadi risiko tersebut. Karena dampaknya yang akan menyebabkan risiko operasional terganggu. Risiko selanjutnya akan disampaikan kepada Saudari Jui. Terima kasih kepada Saudari Arif telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya adalah risiko operasional. Yang kedua adalah kegagalan teknologi. Sasarannya ialah transaksi berjalan lancar, dan antrian cepat diselesaikan, dan pelanggan merasa nyaman. Apa yang mungkin terjadi jika risiko ini terjadi di toko tersebut? Yang pertama adalah gangguan transaksi menyebabkan antrian panjang dan ketidaknyamanan pelanggan. Penyebab terjadinya ada 3. Yang pertama, kurangnya pemeliharaan atau perawatan dari toko. 2, pengoperasian komputer yang kurang tepat. 3, penggunaan komputer yang terus-menerus atau overheat, sehingga komputer itu bisa saja panas dan juga nge-lag ataupun lambat. Selanjutnya ialah kapan terjadinya resiko tersebut. Dapat terjadi kapan saja, terutama saat komputer terlalu lama digunakan. Makin lama komputer digunakan, makin besar konsekuensi tersebut terjadi. Deskripsi konsekuensi resiko. Yang pertama, kegiatan operasional di toko menjadi terganggu, pekerjaan menjadi lambat. Yang kedua, toko mengalami kerugian finansial akibat sistem komputer di kasir yang salah. 3, toko harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli baru atau memperbaiki komputer yang rusak. 4, citra toko yang buruk di mata pelanggan karena pelanggan kehilangan rasa kepercayaan saat melakukan transaksi. Dampak dari konsekuensinya itu adalah tinggi. Tingkat kemungkinan terjadi sedang, level resiko sedang, skala prioritas tinggi, di mana resiko ini harus segera ditangani dengan cepat karena dampak dari resiko ini cukup besar. Adapun cara penanganan risiko tersebut, yang pertama adalah melakukan perawatan pada komputer secara rutin. 2, memberikan pelatihan karyawan kasir untuk menggunakan mesin kasir dengan benar dan menangani masalah dasar yang mungkin terjadi. Ketiga, melakukan pengecekan komputer sebelum komputer digunakan. Pengelolaan risikonya ini termasuk dengan pengelolaan risiko penghindaran risiko, di mana sebelum risiko tersebut terjadi, sudah dilakukan pengecekan untuk menghindarkan risiko yang akan terjadi pada toko tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudari Jui. Di sini saya akan menjelaskan risiko operasional rantai pasokan pupuk yang terganggu karena terlambatnya pemasok mengantarkan produk, yaitu pupuk. Nah, mengapa kami mengambil rantai pasokan pupuk yang terganggu sebagai risiko operasional? Ini dikarenakan pasokan pupuk merupakan hal yang sangat penting secara internal bagi perusahaan reseller pupuk, karena tanpa adanya pupuk, mereka tidak akan dapat melakukan kegiatan operasional. Nah, apa yang mungkin terjadi apabila risiko ini benar-benar terjadi? Yang pertama yaitu kekurangan stok dalam gudang. Mengapa kekurangan stok dalam gudang? Ini dikarenakan mereka harus mengeluarkan persediaan yang ada guna menyelesaikan pesanan pelanggannya. Nah, hal ini pula yang nantinya akan menyebabkan pelanggan tidak puas, karena mungkin saja mereka terlambat memesan, jadi mereka tidak mendapatkan tidak mendapatkan pupuk sesuai pesanan mereka, atau bahkan sama sekali tidak mendapatkannya. Yang nantinya mereka akan pergi ke toko yang lain, yaitu kompetitor dari perusahaan ini, dan tentunya ini akan mengakibatkan kerugian finansial dari perusahaan, dan nanti mereka akan memberikan atau akan bercerita kepada kelompok mereka yang nantinya akan menyebabkan kerugian reputasi. Penyebab dari resiko ini yang pertama yaitu pemasok mengalami gangguan produksi. Bisa saja saat itu pemasok mengalami gangguan pada mesinnya atau bahkan kekurangan bahan baku untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, yang kedua yaitu pemasok terlambat mengirimkan dikarenakan cuaca buruk atau bencana alam. Bisa saja saat itu terjadi bencana alam di jalur logistik dari pemasok ini yang akan membuat pemasok memilih untuk menunda atau memilih jalan lain, karena daripada anggota logistik mereka mengalami kecelakaan, lebih baik mereka menundanya. Nah, yang ketiga yaitu karena perusahaan hanya mengandalkan satu pemasok saja. Memang apabila kita hanya mengandalkan satu pemasok saja, ini akan merugikan perusahaan, karena kita hanya menggunakan satu pemasok sebagai sumber yang menyebabkan kita terpaku pada mereka. Apa saja sasarannya? Yaitu pasokan yang stabil di gudang dan terpenuhinya permintaan pasar saat musim tanam terjadi. Tentunya kita sebagai perusahaan reseller pupuk
kita ingin pasokannya yang stabil di gudang, apalagi pada saat terjadi musim tanam yang membuat satu produk ini memiliki permintaan yang sangat tinggi. Tentunya kita ingin memiliki pasokan yang lebih tinggi pada produk ini. Selanjutnya itu kapan terjadinya risiko, yaitu ketika terjadi masalah di pihak pemasok ataupun bencana alam yang ganggu proses logistik dan permintaan pasar yang tinggi saat musim tanam terjadi. Tentunya permintaan pasar yang tinggi akan menyebabkan ketegangan pada persediaan pupuk di gudang. Selanjutnya, deskripsi konsekuensi risiko. Yang pertama, terlambat mengirimkan pupuk kepada pelanggan karena kurangnya pasokan tentunya akan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan merusak reputasi perusahaan. Yang kedua, kekurangan pasokan pada saat terjadi musim tanam akan membuat perusahaan kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih. Yang ketiga, karena kekurangan pasokan, perusahaan harus mencari pemasok alternatif yang akan meningkatkan biaya operasional. Selanjutnya itu dampak konsekuensi, kami mengklasifikasikannya sebagai tinggi. Ini dikarenakan apabila risiko ini benar-benar terjadi, akan menyebabkan penurunan penjualan dan peningkatan biaya operasional yang tentunya akan mengganggu keuangan perusahaan dan kerugian pada reputasi. Selanjutnya, tingkat kemungkinan terjadi. Kami mengklasifikasikannya sebagai sedang karena mungkin saja terjadi masalah di pihak pemasok ataupun bencana alam sewaktu-waktu, dan tentunya musim tanam ini tidak terjadi hanya sekali dalam setahun, bisa saja 3 sampai 4 kali setahun. Selanjutnya, level risiko. Ini dikarenakan dampak konsekuensi dan tingkat kemungkinannya yang tinggi dan sedang membuat level resiko ini tinggi, sehingga perusahaan harus melakukan tindakan cepat kepada risiko ini. Selanjutnya itu skala prioritasnya. Tentunya skala prioritas untuk risiko ini sangat tinggi karena kita harus segera melakukan ini, karena apabila tidak dilakukan perusahaan akan sangat merugi. Oke, selanjutnya itu tindakan penanganan risiko. Yang pertama, membangun hubungan dengan pemasok yang lain, setidaknya berhubungan dengan 3 pemasok untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber guna memastikan pasokan pupuk. Nah, apabila pemasok A mengalami masalah, perusahaan masih dapat bergantung pada pemasok B dan pemasok C untuk memastikan kestabilan persediaan pupuk. Yang kedua, membuat stok cadangan dalam jumlah tinggi terutama pada produk yang memiliki permintaan tinggi. Perusahaan harus memahami produk apa yang sedang diminati oleh pasar sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dan mempersiapkan apa saja pupuk yang sedang diminati. Yang ketiga, memberikan perhatian khusus terhadap pemasok. Nah, di sini perusahaan harus memahami keadaan pemasok ini. Apakah mereka masih dapat secara stabil memproduksi pupuk ini atau sudah kesulitan dalam memproduksi ini, sehingga mereka dapat bersiap untuk mencari pemasok yang baru. Selanjutnya itu pengelolaan risiko. Nah, di sini kami membuatnya sebagai pengendalian risiko karena menurut kami risiko ini dapat dikendalikan perusahaan apabila mereka memang sudah mempersiapkan rencana secara benar-benar. Selanjutnya, slide selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara Beno. Baik, di sini saya akan menjelaskan risiko operasional kesalahan pengelolaan takaran pada kandungan pupuk. Yang dimaksud dengan kesalahan pengelolaan ialah penyesuaian kandungan pada ketentuan standar yang berlaku. Dan untuk sasaran di sini kami membuat penakaran kandungan pupuk sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku. Apa yang mungkin terjadi? Kami membuat 3. Yang pertama, protes oleh konsumen. Yang kedua, kehilangan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, turunnya peminat produk. Yang pertama, protes oleh konsumen ini jelas karena pupuk yang dibeli konsumen tidak sesuai dengan yang diinginkan pada tanaman, sehingga mereka melakukan protes pada toko. Yang kedua, kehilangan kepercayaan konsumen karena pupuk yang sebelumnya mereka pakai tidak sesuai dengan diinginkan, maka konsumen mulai kehilangan kepercayaan kepada toko tersebut. Dan yang ketiga, turunnya peminat produk. Turunnya peminat produk dikarenakan bahwasanya ketika proses pengolahan yang salah tadi dan konsumen menggunakannya, jadi konsumen mungkin berasumsi bahwasanya produk-produk tersebut semuanya tidak bagus. Dan kapan terjadi? Ketika kami tanyakan, proses terjadinya ini lebih sering di
ketika saat proses pengolahan di saat musim prapanen. Dan untuk deskripsi konsekuensi risiko, di sini kami membuat 3. Yang pertama, toko membutuhkan jam kerja lebih untuk perbaikan takaran. Yang kedua, toko mengalami kesulitan dalam penjualan produk. Yang ketiga, toko mengalami penurunan laba. Yang pertama, toko membutuhkan jam kerja lebih untuk membuat perbaikan takaran itu adalah ketika kesalahan pengolahan tadi mungkin kandungannya berlebih, maka pihak toko membutuhkan jam kerja lebih lama untuk mengurangi kandungan pada takaran tersebut. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, toko mengalami kesulitan dalam penjualan produk. Kembali lagi pada hal-hal yang mungkin terjadi tadi. Yang kedua, hilangnya kepercayaan konsumen dan turunnya peminat produk sangat berpengaruh pada kesulitan dalam penjualan produk di toko ini. Dan yang ketiga juga berkesinambungan pada yang kedua, toko mengalami penurunan laba. Karena kesulitan dalam penjualan produk, jelas maka penurunan laba mungkin akan terjadi pada toko. Dan selanjutnya, dampak konsekuensi untuk risiko kami adalah sedang dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko tersebut itu rendah. Dan untuk level risiko itu sedang, begitu juga dengan skala prioritas sedang. Dan bagaimana cara penanganan risiko? Ada 3 menurut kelompok kami. Yang pertama itu melakukan pengecekan sebelum pencampuran pupuk. Karena sebelum pencampuran pupuk tersebut, mungkin di situ akan terjadi kesalahan, jadi dilakukan pengecekan ulang. Dan yang kedua, menggunakan alat takar dalam pencampuran. Di sini, guna menghindari kesalahan itu tadi, maka toko menetralisir dengan menggunakan alat takar agar lebih pas dan presisi. Dan yang ketiga itu melakukan bimbingan dan pelatihan terhadap karyawan terkait. Nah, dengan melakukan bimbingan dan pelatihan tersebut pada karyawan, di situ juga menghindari risiko agar terjadinya kesalahan tadi. Sehingga karyawan juga sudah paham bagaimana proses-proses pengolahan pupuk tadi agar tidak terjadi risiko tadi. Dan selanjutnya untuk pengolahan risiko ini kami buat ini di penghindaran risiko.